Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله البنان القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معاشر المسلمين، hadirin
jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah pada siang hari ini insyaallah akan menjawab sebuah pertanyaan. Bolehkah mengajak kepada kebaikan yang tidak dilakukan? Bolehkah orang yang masih meninggalkan kewajiban dan berbagai kebaikan mengajak orang lain untuk melakukan kewajiban dan kebaikan yang tidak ia lakukan? Bolehkah seseorang yang masih melakukan dosa, yang masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencegah orang lain dari perbuatan maksiat? Hadirin, di dalam masalah ini kita diperintahkan untuk melakukan dua hal, dan kita dilarang dari dua hal. Kita diperintahkan untuk melakukan kewajiban dan berbagai kebaikan. Kita juga diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf. Kita dilarang untuk berbuat maksiat dan melakukan dosa. Kita juga dilarang untuk meninggalkan nahi mungkar. Seseorang yang telah melakukan kewajiban sementara dia tidak mengajak orang lain untuk melakukan kewajiban dan kebaikan, maka dia telah menunaikan satu kewajiban tetapi dia meninggalkan kewajiban yang lain, yaitu melakukan amar ma'ruf. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seseorang yang tidak melakukan kewajiban, seseorang yang tidak melakukan kebaikan, tetapi dia tidak acuh tak acuh, tetapi dia melihat orang lain tidak melakukan kewajiban dan kebaikan, lalu dia mengajak orang tersebut untuk melakukan kewajiban dan kebaikan, maka orang yang seperti ini dia telah meninggalkan kewajiban, yaitu melakukan, ketika dia tidak melakukan kewajiban berarti dia telah melakukan dosa, berarti dia meninggalkan kewajiban. Sementara kewajiban yang lain, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, hal itu sudah dia tunaikan. Begitu juga apabila ada seseorang yang berbuat dosa, ada seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan nahi mungkar. Ketika dia melihat orang lain berbuat dosa, dia cegah orang itu dari perbuatan dosa, maka orang yang seperti ini berarti dia melakukan satu kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain. Oleh karena itu, bukan menjadi syarat untuk mengajak orang lain berbuat baik diri kita bersih dari dosa. Ketika kita masih melakukan berbagai dosa, ketika kita masih meninggalkan berbagai kewajiban, kita tetap wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan akan didengar oleh orang lain, akan diterima oleh orang lain, akan dituruti oleh orang lain? Itu masalah yang lain. Tetapi meskipun kita belum bersih dari dosa, meskipun kita masih meninggalkan kewajiban, tetapi kita tetap wajib melakukan amar ma'ruf dan kita tetap wajib melakukan nahi mungkar. Hal ini sama dengan seseorang yang ketika dia melakukan sholat, lalu dia tidak bisa menghadirkan rasa khusyuk di dalam hatinya, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat dengan dalih saya belum bisa khusyuk melakukan sholat. Yang wajib dia lakukan adalah terus menerus melakukan sholat,
Yang wajib dia lakukan juga adalah terus-menerus berupaya untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam hatinya. Seseorang yang masih berlumuran dosa, dia tidak boleh meninggalkan nahi mungkar. Ketika orang yang masih berlumuran dosa ini melihat orang lain melakukan dosa, maka dia wajib mencegah orang itu dari perbuatan dosa. Dia tidak boleh mengatakan di dalam hatinya, saya masih melakukan dosa, maka saya tidak boleh mencegah orang lain dari perbuatan dosa. Yang wajib dia lakukan adalah mencegah orang lain dari perbuatan dosa dan terus menerus berupaya untuk meninggalkan dosa yang selama ini dia lakukan. Ketika seseorang masih belum mampu atau dalam keadaan tertentu, dia tidak melakukan sholat 5 waktu, dia meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, maka orang yang seperti ini tetap wajib mengajak orang lain untuk melakukan sholat 5 waktu. Dia tidak boleh dengan dalih saya belum melakukan sholat 5 waktu, maka saya tidak akan mengajak orang lain untuk melakukan sholat 5 waktu. Yang wajib dia lakukan adalah terus menerus mengajak orang lain untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktu, dan di sisi yang lain dia juga harus berupaya terus menerus untuk mampu melakukan sholat 5 waktu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada beberapa perkataan para ulama yang sering disalahpahami sebagai larangan kepada kita. Kalau kita belum mampu melakukan kebaikan, maka kita tidak boleh mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Padahal ayat, hadis dan perkataan para ulama tersebut artinya tidaklah demikian. Di antara sekian banyak, di antara sekian ayat yang disalahpahami itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Hadirin sekalian, ayat ini artinya tidak mencela nahi mungkar, tidak mencela amar ma'ruf, tetapi yang dicela adalah sikap seseorang yang meninggalkan kewajiban. Yang dicela adalah sikap seseorang yang masih melakukan dosa. Meninggalkan kewajiban ini adalah satu perkara, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan berbuat wajib adalah perkara yang lain. Sekali lagi, tidak boleh dengan dalih kita belum melakukan kewajiban lalu kita tinggalkan amar ma'ruf. Dengan dalih kita masih melakukan dosa lalu kita tinggalkan nahi mungkar. Seorang ulama, dan ini dikutip oleh banyak sekali para ulama di berbagai kitab ahli sunnati wal jamaah, wa ala mudiril kas an yanhal jullas, orang yang berprofesi, orang yang memiliki pekerjaan untuk menghidangkan minuman-minuman keras kepada orang-orang yang hadir di sebuah klub malam, maka dia tetap berkewajiban melakukan nahi mungkar, mencegah orang-orang yang ada di tempat tersebut untuk tidak meminum minuman keras. Hadirin, ada juga sebuah hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, yang juga sering disalahpahami sebagai bentuk pelarangan. Ketika seseorang belum melakukan kewajiban, maka dia tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis itu diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati, didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki, fadandaliqu aqtabu batnihi, maka kemudian terburailah usus-usus dari dalam perutnya, keluarlah usus-usus dari dalam perutnya, fayaduru biha kama yadurul himaru firraha, lalu laki-laki itu berputar-putar dengan usus yang terburai di dalam neraka seperti berputar-putarnya
seekor keledai di penggilingannya. Pada zaman dahulu orang menggiling keledai itu dengan memakai jasa keledai. Orang menggiling gandum atau apapun itu dengan jasa keledai. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, kemudian berkerumunlah di sekitar orang tersebut para penduduk neraka yang lain. Faqalu, mereka kemudian bertanya, ya fulanu malaka, wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau selama hidup di dunia dulu adalah orang yang mengajak orang lain berbuat baik dan senantiasa mencegah orang lain dari perbuatan mungkar? Qala, laki-laki itu kemudian mengatakan, bala, iya, kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Aku dulu melakukan amar ma'ruf. Aku dahulu pada waktu hidup di dunia mengajak orang lain untuk melakukan kewajiban dan kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa kuntu anha 'anil munkar wa atihi, dan aku dulu sewaktu hidup di dunia mencegah orang lain dari perbuatan-perbuatan mungkar, sedangkan diriku sendiri melakukan perbuatan mungkar ini. Hadirin, hadis ini tidak mencela perbuatan baik yang berupa amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi hadis ini mencela orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan mungkar serta dosa. Oleh karena itulah salah seorang ulama bermadzhab Hambali, dan apa yang beliau sampaikan ini juga menjadi kesepakatan para ulama, atau setidaknya menjadi pendapat yang mu'tamad, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, fala budda lil insani minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal wa'dhi wat tadhkir. Diharuskan seseorang untuk terus melakukan amar ma'ruf, diharuskan, diwajibkan bagi seseorang untuk terus melakukan nahi mungkar, diwajibkan bagi seseorang untuk terus mengingatkan orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain. Walau lam ya'idh illa ma'sumun minaz zalal, seandainya tidak ada orang yang memberikan nasihat kecuali orang yang maksum, kecuali orang yang bersih dari dosa, lam ya'idh ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun, maka tidak akan ada seorang pun yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu la ismata li ahadin ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa, tidak ada seorang pun yang maksum dari dosa sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak disyaratkan melakukan kebaikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan amar ma'ruf. Tidak disyaratkan kita meninggalkan dosa terlebih dahulu sebelum kita melakukan nahi mungkar. Akan tetapi hadirin sekalian, jika itu kita lakukan, maka mungkin hasilnya akan sedikit, tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Orang bisa saja akan mengatakan, kamu saja belum melakukan kebaikan itu, kenapa engkau mengajak aku melakukan kebaikan? Engkau saja masih melakukan dosa itu, kenapa engkau melarang aku dari perbuatan dosa yang aku lakukan? Oleh karena itulah hadirin sekalian, yang paling sempurna, yang paling mengena, yang paling baik adalah apabila kita sebelum melakukan amar ma'ruf, sebelum kita mengajak kebaikan kepada orang lain, terlebih dahulu kita adalah orang yang pertama kali melakukan kebaikan itu. Sebelum kita mencegah orang lain dari perbuatan dosa, maka yang paling sempurna, paling efektif, paling mengena, kita semestinya adalah orang yang pertama kali meninggalkan dosa tersebut. Tetapi sekali lagi, ini bukanlah syarat. Kita tetap diwajibkan melakukan kewajiban, tetapi seandainya kita meninggalkan kewajiban, maka kita tetap diwajibkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin, seorang ulama mengatakan, fa idza lam ya'malil 'amilu biwa'dhihi zallat mau'izatuhu 'anil qulubi kama yazillu al-ma'u 'anil hajar. Seandainya ada seseorang yang biasa memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia nasihatkan, maka nasihatnya akan menggelincir dari hati sebagaimana air
menggelincir dari batu yang licin. Hadirin, untuk menutup khutbah yang singkat pada siang hari yang berbahagia ini, kami ingin mengutip sebuah nasihat, sebuah mutiara kalam dari seorang ulama yang mengatakan, i'mal bi'ilmi wa in qassartu fi amali. Amalkanlah ilmuku walaupun dalam kesempatan-kesempatan tertentu aku lalai dalam amalku, aku meninggalkan amalku. Yanfa'ka ilmi wala yadururka taqsiri. Niscaya jika engkau mengamalkan ilmuku walaupun aku kadang-kadang lalai dalam amalku, niscaya ilmuku akan bermanfaat bagimu dan kelalaianku di dalam amalku tidak akan membahayakanmu. Demikian hadirin sekalian, khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال ربنا الرحيم في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.